pikirkan. Itu satu. Dan bila mana kedua, bila mana di dalam badan mentalnya dia itu memang ada pikiran yang jahat itu, maka kita akan memperkuat pikiran jahat itu. Makanya kita harus berhati-hati karena di dalam pikiran pun kita bisa berbuat negatif. Jadi memikirkan kejelekan orang lain pun kita sudah melakukan aksi yang akan pada suatu saat, tidak tahu dalam hidup ini atau dalam kehidupan selanjutnya, akan kembali menimpa kita sendiri. Di dalam semua kitab suci dikatakan jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Itu sebetulnya bagus sekali. Itu adalah satu contoh mengenai hal-hal seperti ini. Karena sebetulnya bukan urusan kita untuk mencari kejahatan dalam orang lain. Jadi kita lebih baik, alangkah baiknya secara spiritual, biarkan sajalah masing-masing orang berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing. Nah ini maksudnya kita itu tidak boleh usil mencampuri urusan orang lain. Karena kita manusia pada umumnya pikirannya di dalam berkisar di dalam diri sendiri. Makanya kita tidak tahu motivasinya dia. Jadi lebih baik biarkan saja setiap orang berjalan sesuai dengan jalurnya masing-masing. Nah, pada umumnya, ini kesalahan manusia pada umumnya, segala sesuatu yang diperbuat orang lain itu dipandang melalui kacamata kita. Oh, kalau dia berbuat ini, wah dia pasti begini, karena kebiasaan kita demikian. Makanya kita itu memandang orang lain atau masyarakat di luar itu memakai kacamata kita. Manusia pada umumnya demikian. Jadi disamakan dengan dirinya. Padahal bisa jadi bertolak belakang. Ini mungkin kata-katanya sang master sudah sangat jelas ini. Jadi ini mengenai pikiran. Yang kemarin-kemarin itu kita membahas mengenai perasaan. Terus sebelumnya mengenai perbuatan. Perbuatan segini, terus perasaan segini. Nah, sekarang pikiran juga diarahkan sama sang guru jati. Lanjutnya lagi Pak David. Kan ini potong pendek-pendek. Oh, ya tadi ada lanjutannya, jangan mengira bahwa mereka berpikir tentang diri Anda ya. Belum ini di ya apa-apa. Jadi yang tadi nggak ada ya tambahan ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Bila mana seseorang berbuat yang Anda duga akan menyakiti Anda.
Ini dugaan kita ya. Atau berkata sesuatu yang Anda duga mengenai diri Anda. Janganlah segera berpikir, tanda kutip, ia bermaksud menghina aku. Kata sang guru, sangat boleh jadi ia tidak pernah berpikir tentang diri Anda sama sekali. Karena setiap jiwa mempunyai kesulitan masing-masing dan pikirannya berpusat terutama pada diri sendiri. Jika seseorang berbicara dengan marah kepada Anda, jangan berpikir ia membenci aku, ia hendak melukai aku. Mungkin seseorang atau sesuatu hal telah membuatnya marah, dan karena kebetulan ia bertemu dengan Anda, maka ia mengarahkan kemarahannya kepada Anda. Ia berbuat bodoh, karena segala kemarahan adalah suatu kebodohan. Namun, janganlah karena itu Anda berpikir tidak benar tentang dia. Ini kata-kata sang guru jati ya. Jadi betapa sedikit sekali orang bisa menjalankan ini. Apalagi di dalam kehidupan yang seperti sekarang ramai penuh kesibukan, seperti kita sekarang ini hidup di kota-kota besar ya, perselisihan itu tidak dapat dihindari. Tapi janganlah kita terlalu serius menganggapnya sebagai hal yang penting sekali. Contohnya, bila kita berjalan di jalan raya dalam suatu kota besar, ribuan orang yang masing-masing sibuk dengan urusan sendiri itu bergerak maju terus tanpa menghiraukan atau memikirkan orang lain yang ada di sekelilingnya. Contohnya kalau di naik kereta api komuter atau di terminal bis, itu banyak sekali, ramai sekali orang yang berlalu lalang. Dan mereka berpikir urusan mereka masing-masing. Nah, makanya kadang-kadang tidak bisa dihindari, kadang-kadang kita bertabrakan atau berdesakan dengan orang. Tapi kita tidak pernah marah-marah, paling wah sorry gitu aja. Kan nggak pernah marah-marah dan juga tidak pernah menganggap serius apa waduh kamu menantang saya ya. Kalau zaman dulu kalau hidup di kota kecil kalau sepi jalannya, kalau orang jalan senggolan gitu sudah dianggap menantang. Jadi hal yang sama itu terjadi juga dengan pikiran. Terjadi dengan pikiran kita. Bentar. Terjadi dengan pikiran dan emosi kita. Di mana pokok banyak orang seperti tadi diceritakan di kota-kota besar, di terminal, di stasiun kereta api atau di mall atau sebagainya, ada banyak pikiran dan perasaan kita berdesakan berdesakan karena kita memikir itu itu pikiran
langsung keluar dari badan mental kita. Begitu juga kita merasakan satu, perasaan itu langsung menyebar di sekitar kita. Itu mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi kalau ada orang yang kebetulan melukai perasaan kita, sebetulnya mereka tidak berniat demikian sebetulnya. Karena setiap makhluk, setiap benda, setiap atom, setiap apapun mengeluarkan getaran. Tadi invokasi dikatakan bahwa hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Jadi setiap manusia pun juga setiap detik bergetar, mengeluarkan getaran, dan itu memancar ke sekelilingnya. Setiap orang, nah itu kan kalau kita di tempat-tempat yang ramai, nah pancaran-pancaran itu saling tubruk. Jadi kalau kita sebelahan dengan orang yang lagi marah-marah, otomatis kita merasa nggak enak. Karena orangnya dia, orang kita kalau sebelah gini kan mesti jadi satu. Karena orang kita kan melebar kurang lebih 1 meter. Nah, mereka juga 1 meter. Jadi kalau kita duduk nggak 1 meter, kurang lebih 1 meter sama orang, misalnya di kereta api atau di kendaraan lainnya, itu otomatis kita merasakan itu. Jadi padahal orang itu tidak pada niat untuk melukai perasaan kita, tapi berhubung dia itu mengeluarkan getaran-getaran yang negatif, misalnya yang kasar ya, mau tidak mau melukai perasaan kita. Karena sebetulnya dia itu tidak sama sekali tidak ada pikiran mengenai diri kita, sama sekali tidak ada. Jadi di sini dikatakan sama sang guru jati, kita tidak perlu menganggap serius segala perselisihan-perselisihan kecil semacam ini. Karena ini perselisihan itu kan tidak disengaja. Karena mereka juga memancarkan, ya kita bisa menerima juga. Jadi ada pemancar, ada receiver. Jadi demikian sebaliknya, kita memancarkan, mereka juga punya receiver. Apalagi kalau frekuensinya sama, itu saling saling memperkuat. Kalau frekuensinya kebetulan sama itu memperkuat. Kalau nggak sama ya kadang-kadang nggak terpengaruh. Jadi pelaku spiritual itu harus dibedakan dengan orang lain. Kenapa demikian? Karena dia diutamakan bagi orang spiritual kan keramah tamahan dan sikap gembira yang tidak berubah. Jadi sifat gembira selalu menerima apapun keadaannya, kesenangan atau penderitaan, mereka itu tetap tidak berubah. Jadi kalau orang umum kan kalau menerima kesenangan langsung dia bergembira ria. Kalau menerima kesedihan langsung putus asa, sedih, stres dan sebagainya. Nah, sebagai pelaku spiritual, pelaku okultisme, diusahakan segala sesuatu itu tidak mempengaruhi diri kita. Karena kita sudah mengadakan pemurnian diri. Jadi sudah menangani badan fisik kita, sudah memperhalus perasaan-perasaan kita, sudah memperhalus badan pikiran kita. Jadi frekuensi yang kasar itu otomatis nggak menyentuh kita. Contohnya kalau di radio itu frekuensi VHF itu tidak menyentuh kalau kita sudah naik di frekuensi UHF. Itu nggak akan nyentuh karena frekuensinya kan beda jauh. Jadi tujuannya kata-kata Mas itu adalah demikian. Jadi perjalanan spiritual
kalau bisa di dalam hidup sehari-hari berlakulah lembut dan sopan santun dan penuh dengan kesabaran. Itu anjuran Sang Guru Jati. Dan diusahakan janganlah kita suka marah dan mudah tersinggung karena saraf kita yang tegang. Jadi kalau kita di kota besar itu biasanya saraf-saraf itu tegang karena kebutuhan yang terburu-buru harus cepat dan sebagainya. Itu memang hal yang lumrah kalau di kota besar saraf-saraf kita tegang itu sudah lumrah. Nah, tapi meskipun demikian kita harus bisa mengendalikan marah dan mudah tersinggung. Itu PR yang harus kita jalankan dalam hidup ini. Sedangkan sebetulnya jangan Sang Maha Guru Jati di atas ini di ini adalah sangat bijaksana. Dan bila mana semua orang mau mempraktekkan ini, tentu menambah kebahagiaan bagi semua bangsa-bangsa di dunia. Semua orang ya di dunia melakukan ini. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya atau nambahin. Ya, kalau nggak ada ya kita lanjut. Ini belum selesai, tapi misalkan ya seseorang berbicara dengan marah kepada Anda. Kalau kita tidak mencari alasan-alasan atau latar belakang, ya otomatis kita tidak akan menjadi marah. Dan kalau memang demikian yang kita lakukan, kesadaran kita akan maju pesat dalam hal pengendalian diri ini. Tapi pada umumnya orang-orang baru ingat setelah kejadian, kemudian jadi setelah wah ya tadi aku demikian, orang-orang baru ingat. Tapi kalau berjalan spiritual diusahakan ingat sebelum berbuat, bertindak. Makanya kita perlu perhatian dalam hidup sehari-hari itu. Nah, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau setelah ingat kemudian, tapi sudah bagus juga daripada tidak ingat sama sekali. Tapi nanti jika sudah mulai terkendali, dia akan tidak memperlihatkan kemarahan lagi. Ada orang demikian biasanya dia marah, ini sekarang sudah mau marah, sudah dia tahu tidak jadi marah. Tapi pada akhirnya kalau dia sudah terkendali dengan sempurna, malahan tidak ada perasaan marah sama sekali. Itu bisa dicoba masing-masing. Itu salah satu cara pengendalian perasaan mudah marah. Contohnya akan demikian. Jadi kadang-kadang kita merasa kasihan kepada orang itu. Biasanya marah, sekarang kita tambah kasihan. Padahal dia mempunyai kelemahan hal itu. Itu termasuk kelemahan orang tersebut. Makanya bagi mereka yang ingin benar-benar berjalan spiritual atau menjadi seorang okultis, harus ingat bahwa kita harus bermurah hati terhadap kelemahan-kelemahan orang lain.
Ini yang sukar kita hadapi. Kalau ada orang marah-marah kepada kita, kita sudah ikut marah marah juga. Itu padahal kemarahan itu adalah kelemahan. Tadi dikatakan kemarahan itu adalah kebodohan. Karena setiap kemarahan adalah kebodohan. Itu tambah ya makin menghidupi badan asalnya itu. Badan asalnya nanti tambah berkembang, sifat marahnya itu tambah berkembang. Kalau dilihat orangnya itu banyak merah padam itu makin banyak sekali di dalam orangnya. Ya, harusnya akan dari merah padam pelan-pelan dirubah menjadi pink. Pink itu kasih. Jadi harusnya pelan-pelan dirubah. Tapi kalau terus dihidupi, terus apa sering marah-marah, itu nanti makin melebar. Auranya dari jauh kelihatan merah padam gitu. Yang warna lain tertutupi. Itu bagi mereka yang bisa melihat langsung langsung ketahuan. Jadi juga harus ingat kata-kata kadang-kadang bisa mengandung kemarahan. Ada orang sama orang ngomong dengan nada tinggi, atau kalau kita menjawab tergesa-gesa tanpa dipikir, itu kadang-kadang jawaban kita bisa menyinggung perasaan orang lain. Jadi seperti yang dikatakan tadi, memang benar ya betul. Itu yang mengatakan sang guru tadi ya. Tapi kita harus belajar memaafkannya. Karena pada umumnya kesukaran-kesukaran kecil ini yang kita hadapi timbul dari sifat-sifat kita yang bodoh tadi. Atau karena tekanan yang sangat berat serta ketegangan yang dirasakan membuat ia selalu mudah tersinggung untuk menghadapi semua apapun dia mudah marah. Jadi sebetulnya di dunia itu banyak kesulitan-kesulitan yang harus kita atasi. Jadi ini kesimpulannya, alinea ini, sutra ini, kata-kata sang guru, maha guru sejati ini harus kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Yang ini ya, jadi kita mulai ini harus dijalankan benar-benar. Jadi kalau ada orang marah-marah kepada kita, jangan langsung kita mengambil kesimpulan, wah dia benci saya. Mungkin. Jadi kita harus punya pikiran, nasihat sang guru tadi, oh mungkin dia di rumah tadi mau berangkat bertengkar dengan istrinya atau dengan pembantunya malah atau ada barang yang hilang, makanya dia mesti membawa itu. Nah kebetulan bertemu dengan kita seolah-olah jadi sasaran. Tapi kita menyadari, ya kita harusnya maklum. Jangan jangan karena itu di bawah sendiri kata-kata Mas tadi, jangan karena itu Anda berpikir tidak benar tentang dia. Padahal belum tentu kalau dia itu padahal kasih sama kita. Kebetulan saja dia ada hal yang membuat dia marah. Jadi ini nasihat sang guru jati yang ini sangat bagus sekali untuk manusia saat ini dan harus diterapkan dalam hidup sehari-hari. Ini urean mengenai sutra ini. Mungkin ada yang tanya atau menambahi.
Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Ya ini juga pengetahuan yang sangat bagus. Ini sang guru sejati ya yang mengatakan ya, sang manusia sempurna. Bila mana Anda menjadi siswa atau murid dari sang guru sejati, Anda akan selalu dapat menguji kebenaran pikiran Anda, yaitu dengan jalan meletakkannya di samping pikiran beliau untuk diperbandingkan. Sebab sang murid adalah satu dengan gurunya. Ini murid yang sudah diterima itu sudah satu dengan gurunya. Dan ia hanya cukup mengembalikan pikirannya ke dalam pikiran sang guru sejati untuk melihat apakah pikiran itu sesuai dengan pikiran sang guru. Jika tidak sesuai, maka pikiran itu salah dan ia harus segera merubahnya. Sebab pikiran sang guru sejati adalah sempurna, sebab beliau mengetahui segalanya, semuanya. Nah ini manusia untuk bisa menjadi siswa sang guru sejati itu ada 5 tahapan di dalam spiritual ya, ada 5 tahapan, yaitu satu, awalnya harus dia itu sudah manusia yang istilahnya berideal. Jadi kalau mengatakan A ya A, B ya B, dan sesuai apa yang perbuatan dilakukan, apa sesuai dengan yang dikatakan. Dan sudah tanpa kompromi lagi. Jadi kalau dia, oh ya saya melakukan ini, dilakukan benar. Kalau tadi Pak David kalau puasa gini ya dilakukan sampai tuntas. Itu sudah berideal, sudah di atas manusia pada manusia awam pada umumnya. Itu nanti sudah dilakukan. Jadi manusia ideal itu sudah tidak mau diperbudak lagi oleh kepentingan diri pribadi dan berusaha melaksanakan cinta kasih kepada sesamanya. Itu dengan kita dengan berbuat demikian, itu nanti di alam-alam non fisik itu sang guru melihatnya. Karena perbuatan kita itu terlihat. Terus kalau sudah terlihat, nanti akan dihubungkan sama guru, kita akan yang kedua, tahap kedua itu yang sedang diuji. Saat ini pun kita tidak tahu kalau kita sedang diuji misalnya kalau ada. Itu bagaimana cara mengujinya? Biasanya diuji kurang lebih 7 tahun ya, paling lama 7 tahun. Ini waktu ini buku ini ditulis, Alsion waktu itu diuji hanya berapa bulan saja sudah lulus. Alsion ya, atau Krishnamurti ya. Kalau kita kalau tadi itu tenggang waktunya biasanya 7 tahun. Terus sang guru sejati akan membuat patung hidup ya, seperti kita, bentuknya, tingginya, semuanya itu diletakkan di rumahnya dia. Itu dari bahan eter, jadi terus dimagnetisir, jadi nanti semua pikiran, perasaan kita, perbuatan kita itu akan terpantul di patung hidup itu. Jadi setiap saat sang guru sejati bisa melihat perbuatan yang kita lakukan. Nah, itu kalau nanti sudah paling lama 7 tahun ya, kalau sudah rasanya sudah bisa merasa bisa lulus, maka patung itu akan dimusnahkan. Terus ketiga, Halo? Ya, terus tahap ketiga itu akhirnya ia telah diterima menjadi siswa. Kalau sudah diterima menjadi siswa, hubungan antara guru dan murid sudah satu. Terus selanjutnya kalau sudah makin mantap, akhirnya tahapan keempat
dia dianggap sebagai putra sang guru. Itu sudah dianggap putra sang guru, itu antara siswa dan guru sudah menyatu tanpa batasan lagi. Jadi kalau kita berpikir negatif, itu otomatis mempengaruhi guru juga. Jadi kalau kita ini belum diinisiasi loh ya. Kalau guru merasa kita itu mericui, kok sudah dianggap putra sang guru kok tetap demikian, itu bisa kadang-kadang diambil guru mengadakan pembatasan supaya tidak terlalu mericui dia. Tapi kalau tetap misalnya si murid ini dablek, tetap demikian terus, akhirnya dia nggak lulus, akhirnya hubungan diputus. Mungkin inkarnasi selanjutnya baru disambung lagi. Kalau sudah diputus dalam hidup ini sudah mungkin disambung, harus dalam kehidupan berikutnya. Nah, terus kalau sudah diterima di putra sang guru, itu akhirnya sama sang guru diajak ke persaudaraan putih, terus diajukan untuk mencapai pendiksaan atau inisiasi. Nah, ini adalah kesempatan buku di kaki guru jati ini adalah kesempatan bagi manusia pada umumnya untuk mencapai inisiasi ke-1 ini. Jadi kita harus yang dikatakan ini tadi harus dijalankan semua. Orang dari golongan apapun, dari agama apa, dari apapun, proses ini pasti terus harus dijalani. Jadi kembali ke kata-kata sang guru jati tadi, kenapa kok sang murid selalu dapat menguji pikirannya dengan menempatkan di sebelah pikiran sang guru jati? Karena sang guru dengan murid sudah satu. Contohnya, kalau nanti pikiran murid negatif, otomatis pasti salah. Kalau tidak sesuai, tidak selaras dengan sang guru jati, pasti salah. Karena sang guru kan bisa sempurna. Nah, contoh di fisik, itu adalah musik. Jadi kalau murid itu bergetarkan menimbulkan nada tertentu, itu didekatkan dengan sang guru jati. Kalau nadanya agak sumbang, kalau tidak selaras dengan nadanya iramanya sang guru jati, berarti dia salah. Jadi kita sebetulnya tidak perlu menarik perhatian sang guru. Kita yang harus berusaha sendiri. Dan kalau kita merasa nadanya sumbang, kita harus segera membuangnya. Itu harus cepat-cepat dibuang, jangan dipelihara barang yang salah. Dan selanjutnya solusinya kita membuat selaras dan cocok dengan pikiran sang guru jati. Jadi di dalam hal spiritual kita tidak ada perdebatan atau pertentangan, karena yang lebih tinggi tingkatan spiritualnya itu pasti lebih benar, secara spiritual ya. Kalau duniawi mungkin beda. Tapi mereka yang belum menjadi murid sama sekali tidak bisa berbuat demikian. Jadi ya kita hanya mengira-ngira saja kalau belum murid ya. Kalau ada masalah kita
dalam hati mengatakan apa ya yang diperbuat sang guru jati bila menghadapi masalah seperti ini. Ya. Itu kita bisa lakukan. Jadi ada masalah penderitaan apa-apa yang menimpa kita, kita bisa coba berpikir bagaimana sang guru jati menyelesaikan masalah seperti ini. Itu bisa dicoba. Jadi itu memang hukumnya ya. Kalau murid sudah diterima menjadi murid, itu adalah satu dengan sang gurunya. Dan itu akan diketahui, dimengerti nanti bagi seseorang yang sudah diterima menjadi murid. Dia akan mengerti sendiri. Contohnya seperti kalau sang murid menjadi satu tidak terpisahkan, itu seperti bagian dari ini manusia mengatakan bahwa personalitas itu adalah bagian dari personalitas. Personalitas adalah bagian dari individualitas. Padahal individualitas dan personalitas itu merupakan satu kesatuan. Maksudnya satu kesatuan itu bukan satu sebenarnya karena alamnya kan beda masing-masing. Tapi hubungan itu tidak bisa dipisahkan. Ada hubungan antara badan fisik, badan astral, badan mental, badan budi, dan badan otak. Meskipun masing-masing menempati alam berbeda. Dengan sendirinya kita mengembangkan individualitas kita. Berarti ada hubungan. Jadi perasaan-perasaan yang marah, benci, dengki, dendam, iri itu kalau kita berusaha dirubah, pelan-pelan getarannya dirubah menjadi getaran yang kasih sayang, bakti, simpati, empati, itu kalau dipupuk terus, cinta kasih dan sebagainya itu bisa mengembangkan alam budi, badan budi kita, terus pikiran-pikiran yang positif, yang luhur, yang menolong sesama manusia, kalau kita kembangkan terus, itu bisa mengembangkan pikiran luhur kita. Jadi sebetulnya ada hubungannya atau kaitannya. Begitu juga kalau tindakan-tindakan kita dengan kemauan yang keras, kita bisa mengembangkan apa kita. Ini batuk milik ini oleh-oleh dari Jakarta ini. Kemarin Jakarta 4 hari, PP nyopir sendiri Surabaya Jakarta. Sekarang batuk pilek, kurang minum dan sebagainya. Jadi kesimpulannya bahwa sang murid itu bukan hanya mewakili sang guru jati di dunia ini, tapi ia adalah juga seperti sang guru dalam arti yang sebenarnya. Hanya saja sang guru jati, sang murid itu dianggap sang guru jati dengan batasan-batasan
yang luar biasa banyaknya. Kalau sang guru sejati sendiri kan sudah tanpa batas ya. Dia kan serba tahu, serba ada di mana-mana, serba kuasa. Kalau kita sudah terbatas karena kita hidup di dalam dunia jasmani, otomatis kita dibatasi dengan hukum-hukum dari alam jasmani. Kita juga hidup di alam astral, pakai badan astral, dan mau tidak mau dibatasi oleh hukum-hukum yang ada di alam astral. Demikian juga badan mental kita hidup di alam mental, juga dibatasi oleh hukum-hukum yang berlaku di alam mental. Sedangkan hidup di jiwa, individualitas, itu batasan-batasan itu sudah boleh bilang nggak ada. Jadi perbedaannya guru dengan murid di situ perbedaannya. Tapi persatuannya tetap. Jadi tujuannya buku kecil ini kita harus mengolah diri kita. Kalau badan-badan kita sudah diolah semurni mungkin, badan fisik dengan jalan pemulihan, tidak makan daging, tidak minum alkohol, tidak merokok, tidak lain-lain, perasaan juga gitu. Dari perasaan yang kasar ya di getaran-getarannya diganti getaran-getaran yang halus. Pikiran juga demikian. Itu bisa menjadi kita hanya sebagai ungkapan, ekspresi cerminan dari badan-badan kita yang lebih tinggi. Yaitu soul kita. Soul kita terjadi atma budi manas ya. Itu bisa, kalau tadi sudah di purification, bisa menjadi alat daripada sang jiwa itu. Nah, tujuannya kita hidup di dunia kan demikian. Jadi badan-badan itu hanya sebagai alat atau sebagai saluran saja dari alam-alam yang lebih tinggi. Jadi kalau sudah bisa dipakai alat, itu jadi bisa mengekspresikan sang guru jati lebih sempurna lagi di dalam dunia jasmani ini. Dan sang guru jati sebetulnya sudah mengetahui semua. Pikiran kita, perasaan kita, apa itu, dia tahu semua. Dia kan termasuk manusia sempurna. Mungkin ada yang ditanyakan, mulai tadi belum ada yang tanya ya. Jadi berhubung ini hubungan guru dengan murid ini sangat erat sekali, seperti garwo gitu ya, istilahnya seperti garwo gitu. Jadi otomatis sang murid dapat menempatkan pikirannya di sebelah pikiran sang guru jati. Jadi nggak perlu menarik perhatian, nggak perlu ini sudah otomatis bisa sendiri. Jadi tidak perlu minta pendapat sang guru jati, tidak perlu. Kita hanya menyelaraskan saja. Ya intinya kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran beliau. Menyelaraskan perasaan kita dengan perasaan beliau. Kalau sudah selaras itu pasti benar. Kalau kita nggak selaras, maka kita tumbang, berarti kita salah. Nah, salah harus cepat-cepat dirubah. Kita harus mencari, mengintrospeksi, mawas diri, kesalahan ada di mana. Yang jelas kesalahan ada di diri kita. Jadi kita tinggal, bahasa Jawanya tinggal metani, mencari bagaimana untuk menyelaraskan
dengan nada iramanya sendiri. Gak ada pertanyaannya. Kalau di dunia memang kita biasanya punya pendapat, biasanya berselisih dengan orang lain. Oh, enggak bisa pendapat gini-gini. Tapi kalau dalam spiritual, itu perselisihan mengenai pendapat itu enggak ada. Karena mereka yang lebih tinggi tingkatannya, itu pasti lebih benar daripada juniornya. Itu sudah hukumnya. Karena apa? Karena yang lebih tinggi itu otomatis mencakup yang ada di bawahnya. Otomatis itu. Jadi yang ada di bawahnya mereka tahu semua. Ini agak gak enak badan jadi repot. Jadi, kalau terlalu banyak bicara leher itu rasanya gatel. Nah, salah satu penyakit mental yang meresahkan masyarakat yaitu adalah ini penyakit mental ya, kan ada penyakit fisik, penyakit asal, ini penyakit mental yang itu adalah mempunyai pikiran yang sifatnya selalu ingin mengkritik atau selalu mencari-cari kesalahan orang lain atau mencari kelemahan-kelemahan orang lain. Nah, itu adalah bukan salah satu kehidupan okultisme. Jadi orang mesti mengatakan seorang okultisme, tapi hobinya itu mencari-cari kesalahan orang lain, senang mengkritik, senang ini dan itu pasti bukan orang spiritual, itu pasti orang duniawi. Spiritual tidak akan berbuat demikian. Bila perlu dia mendorong orang lain untuk maju supaya bisa berjalan bersama. Maka tujuannya harus menolong supaya bersama-sama bisa berkembang maju. Makin banyak orang maju, makin senang. Tapi orang duniawi kan banyak ada orang maju, kadang-kadang ada yang iri hati. Nah, kelemahan manusia juga selain itu, selain senang mengkritik, juga ini kalau disuruh berbuat sesuatu, alasannya saya tidak bisa. Itu sudah 50% kita kalah. Akhirnya nggak benar-benar nggak bisa itu. Karena itu sama dengan doa tuh. Oh saya nggak bisa, wong belum dicoba. Harusnya orang lain bisa, saya juga manusia, saya harus bisa. Yang seharusnya demikian. Nah, tujuannya ini kata anu master ini untuk merubah watak manusia. Jadi dari kebiasaan yang negatif kita pelan-pelan dirubah menjadi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang positif. Itu positif itu yang menolong menolong orang lain.
Silakan yang mau tanya. Silakan, ada pertanyaan? Kita lanjut dulu, Pak. Ya, alinea baru lagi Pak David. Nah, mereka yang belum diterima oleh beliau sama sekali tidak dapat melakukan hal ini. Maksudnya hal tadi ya, yang bisa meletakkan pikiran kita di sebelah pikiran sang guru. Tapi mereka dapat banyak membantu diri mereka sendiri dengan seringkali berhenti sejenak untuk berpikir apa yang sang guru sejati pikirkan tentang hal ini. Apakah yang akan dikatakan atau dilakukan oleh sang guru sejati dalam keadaan seperti ini? Maka Anda jangan sekali-sekali berbuat atau berkata atau berpikir apa yang Anda kira tidak dapat berbuat, katakan atau dilakukan oleh sang guru sejati. Anda harus benar pula dalam pembicaraan, teliti, dan jangan melebih-lebihkan sesuatu. Kalau kita setiap saat ingat ini, maka akan banyak akan perubahan dalam diri kita pasti. Kesadaran kita pun juga makin maju. Sedangkan sebaliknya kalau di dunia itu apa yang dikatakan, dipikirkan orang-orang itu pada umumnya hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak berfaedah. Jadi ini adalah kunci bagi kita, meskipun kita belum satu dengan guru, belum kita jadi murid, tapi kita bisa mempraktekkan ini. Jadi setiap apa yang akan kita lakukan, kita rasakan atau perbuat, kita bisa berhenti sejenak, berpikir apa yang kira-kira sang guru lakukan dalam hal ini ya. Nah, nanti kita untuk nanti kita bisa sering berbuat demikian, bisa ada kemajuan. Karena di dalam dunia jasmani saja, pikiran itu bergerak sangat cepat sekali, melebihi kecepatan cahaya. Jadi kalau jarak Indonesia Amerika misalnya ribuan mil, kalau kecepatan cahaya mungkin dicapai berapa menit atau berapa detik ya, karena kecepatan cahaya kan menempuh kurang lebih 150 mil per detik. Kalau ini ada yang ribuan mil, pikiran itu hanya sekejap saja sampai. Jadi pikiran itu adalah lebih cepat daripada cahaya. Nah,
Untuk untuk melatih pikiran ini, salah satunya kita harus latihan meditasi. Karena meditasi, kan kita sudah belajar Yoga Sutra, itu setatnya di dalam pikiran. Setatnya ya, bukan fisik, bukan asal. Jadi meditasi kita harus sudah bisa melepaskan fisik, melepaskan asal. Nah, mulai dari mental itu kita meningkat, mental luhur ke budi, atma, dan seterusnya. Jadi pikiran itu untuk melatih ini dianjurkan adalah melalui meditasi, dharana, dhyana, samadhi. Nah itu kalau pikiran kita latih, itu bisa seperti yang dikatakan Dr. Ali Bisan, waktu beliau berceramah, mengatakan sesuatu, itu di dalam badan mentalnya dia ada langsung bermunculan 4-5 persoalan di depannya dia. Seperti lihat TV gitu. Jadi dia nanti ngomong ini terus langsung lanjutannya tinggal lihat saja. Oh ini. Itu pikiran sudah dilatih bisa demikian. Jadi kalau waktu kita ceramah tahu-tahu itu semua sudah bermunculan. Ini selanjutnya ini itu ada di depan mata kita. Mata anu ya, mata batin ya. Jadi itu di alam mental itu terjadi di alam mental. Karena dia sudah bisa meditasi, yaitu bisa memutuskan dengan dunia luar. Istilahnya menutup, misal nutup babaran Hosongo, yang di istilahnya teosofi itu disebut sudah bisa pratyahara, menutup panca indera, babaran Hosongo. Jadi sudah seolah-olah dengan dunia fisik sudah putus. Nanti demikian selanjutnya dengan dunia astral juga putus, karena dunia astral kan penuh tipuan makhluk yang bersifat ilusi. Nah, kalau kita sudah di pikiran, itu nanti kita bisa seperti orang-orang yang ceramah yang mahir-mahir itu. Bisa. Itu karena dia bisa memutuskan dengan alam-alam yang rendah ini. Itu stadianya hanya tidak ada jalan lain, yaitu hanya meditasi saja. Ada yang tanya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan Pak David. Pak David ya, nggak ada ya Pak David? Ada Pak, cuma lagi Ya. ada kesulitan sebentar. Oh iya. Nanti invokasi penutup Pak Toga bisa ya Pak? Saya agak batuk Pak, khawatir nanti tengah-tengah. Ya Pak, baik Pak. Ya. Ini lanjutannya, jangan sekali-sekali melemparkan tuduhan kepada orang lain. Hanya sang guru sejati saja mengetahui pikirannya. Dan mungkin saja
ia melakukan perbuatan dengan alasan yang tidak pernah terpikirkan oleh Anda. Berarti tiap manusia itu merupakan suatu teka-teki. Ada juga yang mengatakan bahwa setiap manusia adalah alam semesta sendiri. Jadi kita alam semesta sendiri, si B alam semesta sendiri, di alam semesta sendiri, alamnya semesta yang mini ya, miniaturnya. Jadi makanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu sebenarnya bukan urusan kita kalau dilihat dari ini tadi, karena dia adalah dia adalah alam semesta sendiri, jadi kita tidak boleh, apalagi ini di sini dikatakan penulisan guru jadi melemparkan tujuan kepada orang lain. Kita tidak tahu, yang kita tahu tadi kan dikatakan cuma sepertujuh, hanya badan fisiknya saja yang kita tahu. Sedangkan badan astral, badan mentalnya maunya apa kita nggak tahu. Kalau sang guru sejati mengetahui karena dia sudah manusia sempurna. Kalau kita masih belum sempurna, jadi tidak tahu motivasi apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Jadi kita sebetulnya di alinea-alinea yang akhir anu 2-3 akhir ini tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Kita harus berpikir dengan jelas bahwa manusia itu berevolusi sesuai dengan jalurnya masing-masing. Bisa juga jalurnya itu berbeda dengan jalur kita. Makanya kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Meskipun itu anak kita, contohnya. Apalagi kita menyalah-nyalahkan orang. Menganggap itu salah. Mungkin bagi kita dia salah. Tapi bagi yang melakukan itu dianggap betul bagi dia. Karena salah benar kan kalau di dunia bawah sini kan relatif dan progresif. Jadi yang utama tidak boleh mencampuri urusan lain. Kalau tidak diminta, jangan melibatkan diri. Itu sang guru sejati mengatakan sendiri. Kalau diminta, kita harus menjawab dengan ramah-tamah, dengan tujuan menolong dia, dan bahwa yang kita akan uraikan itu benar. Jadi harus ada 3 syarat itu ya. Benar, ramah-tamah, dan ingin menolong. Kalau nggak ada 3 itu, lebih baik nggak berbicara. Nanti daripada kita membuat karma buruk. Dan kita biasanya kesalahpahaman itu karena banyak sering terjadi di dunia ini ya. Karena kita mempunyai alasan masing-masing. Suatu negara memerangi negara lain itu punya alasan. Biasanya itu ada iri hati. Jadi intisarinya yang ini, sutra ini intisarinya bahwa kita tidak perlu mencampuri urusan orang lain. Karena kita tidak tahu. Karena kita itu manusia pada umumnya kan ignorant, bodoh, tidak tahu. Jadi yang diperbuat itu alasannya apa, tidak tahu. Oleh karena itu, jangan
mencari kesalahan orang lain. Apalagi melemparkan tuduhan, oh dia begini. Oh, kita tidak tahu pikiran perasaannya dia. Kok bisa mengatakan, oh ini begini, begitu. Gitu. Karena kita merasa lebih superior. Lanjut Pak David. Ini pendek-pendek ini. Nah, ini juga harus dipraktekkan dalam sehari-hari ya. Jika Anda mendengarkan cerita buruk seseorang, janganlah Anda mengulanginya. Mungkin cerita itu tidak benar. Dan sekalipun benar, lebih baik dan lebih ramah untuk tidak mengatakan sesuatu. Ini perlu diterapkan dalam hidup sehari-hari bagi kita semua ya, berjalan orang okultis perlu ini. Karena kebanyakan cerita itu ditambahi, dipoles supaya lebih menarik, kadang-kadang ditambahi, dan kadang-kadang penambahannya terlalu banyak sampai menyimpang dari yang sebenarnya. Tapi sang guru sejati mengatakan bila toh itu benar, lebih baik kita jangan mengulang. Kenapa demikian? Karena kalau kita satu orang tadi menceritakan keburukan si A, terus orang itu menceritakan kepada kita menceritakan kepada orang lain lagi, orang lain menceritakan. Jadi akhirnya yang membicarakan keburukan si A tadi bukan hanya satu orang saja, tapi bisa ribuan orang. Nah, itu semua menuju kepada si A. Akhirnya si A itu bebannya tambah berat ya. Itu adalah suatu karma yang sangat sangat negatif. Nah, jadi betul pada sang guru mengatakan lebih baik kita tidak memberitahu. Jadi setelah mendengarkan pejangan sang guru sejati ini, kalau kita mesti menceritakan kepada orang lain, berarti kesimpulannya Anda tidak menuruti perintah beliau, tidak menghormati beliau. Nah, sudah diberitahu loh. Ini kataan sang guru sejati sendiri. Ada orang rasa-rasan menjelekkan orang lain. Kamu berhenti sampai di kita saja. Jangan dilanjutkan. Benar atau salah, lebih baik tidak usah dilanjutkan. Ini guru sejati memberikan secara langsung kepada Krishnamurti dan diberikan kepada kita semua, itu berarti langsung. Jadi ini adalah ditujukan kepada kita masing-masing. Sebetulnya mudah loh untuk tutup mulutnya. Tapi karena orang-orang itu usil, kadang-kadang menceritakan keburukan orang lain sampai menyebar kemana-mana. Itu sebetulnya adalah perbuatan yang negatif. Karena pada umumnya cerita yang sampai ke telinga kita itu pasti banyak hoaknya. Kalau kita terus-terus diulangi, sama dengan kita ikut dalam spiritual ya, ikut berdusta, ikut bohong, ikut menyebarkan kebohongan. Dan ini kalau orang-orang tidak tahu, ini sangat penting sekali
bagi mereka yang sedang berusaha untuk mempersiapkan diri guna pendeksaan, guna mencapai jalan utama ini. Ini kan buku ini diceritakan untuk supaya kita mencapai diksa inisiasi pertama, diksa ke-1. Nah, dengan kita berbuat ini, yang diujankan di layar ini, meneruskan kejelekan orang lain atau kebohongan orang lain kepada orang lain, ini adalah batu sandungan bagi kita untuk mencapai inisiasi ke-1. Ini merupakan fakta dalam ilmu okultisme. Jadi karena kita tidak mungkin bisa tahu asal usul kita itu sumbernya dari mana, ya untuk amannya, Sang Guru Jati mengatakan lebih baik kamu tidak mengulanginya, sama sekali tidak mengulangi atau menyampaikan ini. Pokoknya intisarinya berhenti sampai kita. Ini sulit loh. Sulit loh di dalam spiritual saja banyak gosip-gosip, saling gosip itu sudah lumrah di dunia, tapi secara okultisme itu adalah larangan. Karena dengan memperpanjang atau menyambung lidah ke orang lain, kita melukai perasaan orang lain. Kalau dia misalnya dengar, oh dari kita yang menyampaikan, otomatis dia terluka rasanya. Nah, kalau kita kebetulan yang diceritakan itu kita tahu sebab musababnya, ya kita wajib menjelaskan yang sebenarnya kepada yang berbicara tadi itu. Setidak-tidaknya harus memberitahu. Harus yang kejadian kronologisnya demikian loh, kebetulan saya tahu. Mungkin ada yang ditanyakan. Tapi tak rasa ini sangat jelas sekali ya kata-kata Sang Maha Guru Jati ini. Ya paling tidak ini kata-kata ini tadi daripada Sang Guru Jati wajib kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Wajib ya. Bukan harus ya, tapi wajib. Kalau harus itu seolah-olah kita memaksa ya. Ini adalah kewajiban setiap manusia. Coba kalau yang diceritakan buruk itu keluarga kita. Apakah kita mau melanjutkan kepada orang lain? Kan mungkin biasanya tambah ditutup-tutupi. Tapi kalau orang itu orang lain atau orang yang kita benci, tambah kita ikut menyebarkan kemana-mana. Itu memang ini kelihatannya sepele ya, tapi kita memang di dalam hidup duniawi kita melakukan hal ini. Sampai saat ini kita semua melakukan hal ini. Yang ada di yang alinea tadi itu, sutra-sutra tadi, kita masih melakukan semuanya. Makanya di dalam spiritual evolusi itu ditempuh dengan panjang sekali. Karena manusianya yang menempuh jalan ini maunya santai-santai.
Tidak ada yang niatnya sungguh-sungguh, nggak ada. Ya ngikuti zaman. Kalau itu lagi banyak hoak-hoak, ya kita ngikuti hoak. Kalau ada ini ikut demikian, itu nggak maju-maju. Kan dikatakan di kaki Ustadz, meskipun semua orang mengatakan anu ini benar, tapi kalau mereka itu tidak mengerti mengenai hal itu, pendapat mereka tidak ada artinya. Jadi kita jangan ikut-ikutan, kalau bahasa Jawanya jangan manut gubyuk ya. Jadi, oh banyak orang ke sana, kita ikut ke sana. Padahal nggak tahu ke sana ngapain, kita nggak tahu. Jadi, pada umumnya kita tidak punya pendirian, punya prinsip sendiri, jangan ikut-ikutan. Jadi kalau kita mau menginjak inisiasi pertama, kita harus mempunyai ketegasan, karena nanti untuk mencapai manusia sempurna, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi kita tidak tergantung kepada orang lain sama sekali. Kalau sudah sempurna ya. Tujuan kita hidup di dunia ini memang untuk mencapai manusia sempurna. Untuk mencapai inisiasi kelima. Jadi kesatu kan sotapana, kedua sakatagamin, ketiga anagamin, keempat arhat, kelima adekta atau manusia sempurna. Itu adalah tujuan hidup manusia di bumi, planet bumi ini adalah itu. Kalau itu sudah dicapai, maka si manusia itu sudah tidak perlu berinkarnasi lagi di dunia. Dia melanjutkan inisiasi atau diksa-diksa tadi ke-6, ke-7 dan selanjutnya bisa dilakukan di alam-alam lain. Kalau secara global keseluruhan, perkitaran atau chain keempat ini, chain ke bumi ini, memang tujuannya untuk mencapai mencapai inisiasi kelima. Itu sudah di planning sama Sang Logosatta Surya. Mereka kan, Sang Logosatta Surya akan mempunyai rencana. Jadi waktu sekarang chain keempat ya, chain Buni ini tujuan utama adalah Diksa 5. Kalau chain ketiga, Moon Chain, tentang bulan, itu sampai Arhat. Kalau chain kedua, itu sampai Anagamin. Chain pertama, itu hanya sampai Sotapana. Dan nanti chain selanjutnya yang akan datang, chain kelima, itu pasti di atas inisiasi kelima. Ada pertanyaan? Materinya Silakan habis kalau ya, ada Pak? yang mau tanya. Materinya Ya, habis ya, sudah Pak? habis. Ya, Ya, silakan. Materi habis, nanti selanjutnya minggu depan. Atau mau mengatakan pengalaman-pengalaman kayak seperti Pak Joko, bisa di share di sini, Pak. silakan kalau mau Hari ini sharing. hari ini hari ini nggak ada yang sharing, nggak ada pertanyaan sama sekali ya. Mungkin sudah jelas ya. Iya, Kalau lihat alinea narasi sudah jelas.
Nggak usah diuraikan pun orang-orang sudah ngerti paling. Lanjut aja, silakan. Materinya sudah selesai, Pak. Oh, iya. Saya ini lagi dalam perjalanan. Oh iya, iya. Iya, Pak. Jadi nggak di lokasi, Pak ya. Yuk, silakan. Mungkin saya nggak bertanya tapi mungkin berkomentar aja, Pak. Ya, boleh, Pak. Pak, kalau dipikir-pikir, saya memang suka berpikir sih ya. Ya, Eh, besar kemungkinan bahwa jalan spiritual ini jauh lebih sulit dan jauh lebih tidak begitu jelas atau certain pasti dibandingkan dengan kehidupan duniawi. ya, betul sekali, Pak. Duniawi itu bisa dihitung, bisa diukur, ya. Ya, Jadi memang untuk merubah pandangan atau kebiasaan yang sifatnya duniawi ke spiritual, saya rasa itu sangat sulit. Sekalipun mungkin orang-orang yang memang sudah sangat tekad itu ya, ya, kan banyak stumble stone yang selalu ada, tapi dia jalan terus. Tapi bagi mereka yang yang setengah-setengah atau mau mencoba, memang mungkin itunya lebih besar lagi, Pak. Ya. Halangannya lebih besar betul sekali. Gitu. sekali. Ya. Ya, betul sekali, Pak. Memang ini menurut Mas Blavatsky juga dikatakan evolusi saat ini misi jiwa, ada yang mengatakan ada sebagian ada yang jiwa bayi atau jiwanya misi anak-anak, belum terlalu bukan old soul, jarang yang ada old soul, jarang. Karena kalau dilihat dari chain-chainnya itu, ron-ronnya kita di planet bumi saja ini berjalan separuh evolusi, Pak. Di ron itu kan lagi ron 3,5. Padahal selesai harus ron 7, kurang 3,5 lagi. Jadi kita itu perjalanan manusia itu misi separuh. Misi separuh. Jadi untuk mencapai full ron ke-7 itu mencapai superhuman. Jadi misi jauh sekali. Makanya bagi manusia itu ini sangat berat sekali. Iya. Berat memang betul. Berat sekali, apalagi kita misi tertarik oleh duniawi. Iya. Manusia pada umumnya ya, hampir boleh hampir 95% lah manusia di dunia itu mesti duniawi. Jadi yang benar-benar spiritual itu bisa dihitung dengan jari. Dalam satu kota mungkin hanya 1-2 atau mungkin tidak ada kadang-kadang. Karena para master ini pun misi sedikit. Para master itu kurang lebih cuma ratusan orang. Padahal penduduk manusia di planet bumi ini kan 60 miliar jumlahnya. Yang mencapai tingkat master hanya berapa ratus orang. Menurut buku-buku di ES ya. Memang jauh sekali. Dan juga ada ini juga, Pak, kalau saya perhatiin dari beberapa kenalan, teman atau saudara gitu ya, kalau kita atau saya atau ada beberapa mau membicarakan mengenai spiritual atau katakanlah lagi belajar spiritual, sering kedengarannya bahwa udah bisa ini dong, udah bisa telepati, udah bisa baca pikiran. Jadi arah pikirannya ke sana gitu loh. Oh ya. Bukan kepada yang
lebih apa namanya tuh berhati, compassion, Ya, tidak marah-marah gitu, tapi lebih kepada bisa apa aja gitu loh. Jadi ya, ya. pandangan Itu orang lebih, kalau spiritual tuh orang umum ya Pak ya, arahnya ya, mana gitu loh. Ini juga ya. memang sulit untuk dijelaskan gitu loh Pak. Ah, Memang manusia pada umumnya yang dicari misi kesaktian, Pak. Sidi-sidi, Pak. iya, Padahal sidi-sidi itu di dalam okultisme bukan tujuan utama. Tujuan utama kita akan kembali kepadanya. iya Pak. Tujuannya itu. Makanya, tapi itu merupakan bahasa Jawanya itu merupakan iming-iming, Pak. Kemampuan sidi seperti itu merupakan iming-iming bahasa Indonesia apa ya? Kalau ya iming-iming gitu supaya kita, nah itu tambah menarik kita ke jalan yang sesat gitu. Seperti kesaktian dan lain-lain itu. Karena itu bukan tujuan, itu hanya sarana untuk mencapai yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi karena orang sudah kesengsem ke situ ya, jadi yang nggak maju seperti di sungai itu harusnya alirannya ngalir, tapi ada juga yang di pinggir itu hanya muter-muter di situ aja. Kalau sudah senang Rogo Sukmo misalnya, di situ aja. Ada yang senang bisa kesaktian, nggak tahan, nggak cerdas dibacok misalnya, pakai pisau dia nggak mempan. Itu akhirnya dia berputar-putar di situ nggak maju-maju. Berarti kan itu dia sudah rugi beberapa inkarnasi. Makanya pengetahuan spiritual itu juga penting juga. Karena kalau kita salah cepat tahu. Kalau dibiarkan nanti dia masuk black magic, tambah ter, ter, terikat lagi oleh kejakpat itu. Tambah itu kalau untuk melepaskan kejakpat itu memerlukan puluhan inkarnasi. Tidak bisa satu kali dua kali inkarnasi kan. Terutama orang-orang yang malas, kena pengaruh tamasis, itu kadang-kadang minta pesugihan supaya Anda kerja santai-santai di rumah tapi hasilnya banyak, terus dibantu oleh makhluk-makhluk yang negatif itu, orangnya menjadi kaya raya. Nah itu nanti kalau setelah meninggal dunia dia harus mengembalikan itu semuanya, Pak, tanpa bila perlu plus bunga itu ada di bukunya plus bunga. Jadi sekarang enaknya hanya berapa tahun, mungkin mulai kecil sampai meninggal itu hanya 60 tahun paling, walaupun boleh 80. Tapi nanti di sana itu berabad-abad, tidak bisa satu kali inkarnasi selesai, nggak mungkin. Itu banyak orang nggak ngerti. Nah ini di filosofi itu diuraikan semua. Terus contoh lagi yang negatif adalah bunuh diri. Jadi bunuh diri dan itu termasuk kalau di filosofi disebut perbuatan terkutuk. Karena seharusnya kita bisa mengatasi, itu seharusnya bisa mengatasi. Tapi karena dia kena pengaruh tamas itu dari 3 gunas ya, rajas, tamas, satwa, pengaruh tamas, dia tidak mau berusaha, itu akhirnya ambil jalan pintas, akhirnya bunuh diri. Atau karena menghadapi masalah, harus menghadapi masalah supaya dia evolusinya lebih maju, tapi di tengah jalan dia untuk mengakhiri hidupnya. Itu menderita sekali dari sana. Dan puluhan inkarnasi baru. Contoh yang paling nggak enak, kalau dia misalnya bunuh diri umur 30, seharusnya umurnya dia 60. Selama 30 tahun yang belum habis itu di alam asal,
itu dia misalnya orang yang hara kiri, lalu nusuk pisau ke perutnya, mati. Nanti begitu dia bangun di alam asal, dia hara kiri lagi, Pak, mati. Hara kiri lagi, terus demikian. Ini kan dia, waktu hara kiri kan mengalami penderitaan, kan sakit, Pak. Waktu ditusuk ini sakit, terus belah-belah gini, apa sakit luar biasa. Itu orang yang menabrak, bunuh diri, menabrak kereta api. Itu juga demikian. Nanti begitu dia mati, begitu bangun di alam sana, ini belum di asal dia tidak bisa masuk asal, belum masuk asal, dia di alam alam antara, jadi asub kedelapan. Jadi di situ dia nanti bangun lagi, nubruk kereta api lagi, merasakan sakitnya, terus mati. Demikian terus-terusan. Ini orang nggak ngerti kan, mengambil jalan pintas, maksudnya mau ambil enaknya, karena punya tanggungan berat, tanah bunuh diri saja. Atau orang yang masuk penjara karena penderitaan juga bunuh diri. Itu perbuatan, kalau di filosofi itu perbuatan terkutuk yang tidak dianjurkan, paling berdosa itu. Apalagi dikatakan itu tidak bisa 1 kali 2 kali inkarnasi baru selesai hutangnya itu, berat sekali itu. Sama yang kedua itu hubungan dengan setan, Siapa ya? seperti cari pesugihan dan sebagainya. Ya, silakan. Tadi kelihatannya ada suara pertanyaan. Ayo, siapa? Boleh saya Pak sebentar aja. Oh ya, boleh. Silakan. Pengalaman saya pada saat saya diajak masuk ke dalam kegelapan, itu semua sebetulnya sudah dijabarkan. Ya, seperti apa yang baru saja dibahas tadi. Itu sangat-sangat untuk duniawi itu sangat-sangat menggiurkan bagi orang yang tergiur dengan kehidupan duniawi. Itu segala sesuatu yang bisa terjadi. Ya boleh dikatakan instan. Tapi saya sadar, saya sangat sadar bahwa pada saat saya diajak masuk ke dalam kegelapan itu, bahwa saya dengan izinnya itu keluar dari apa aja yang dijabarkan di dalam dunia kegelapan itu. Makanya buat pengalaman perjalanan hidup saya di dunia ini, bahwa semua itu adalah ilusi. Jadi sebenarnya kesadaran tentang ilusi segala macam itu sudah terjabarkan di situ. Ya, bagus Pak. Kalau sudah nggak sampai tergiur itu karena memang daya tariknya itu besar sekali. Tapi kalau kita menyadari eling lan wasodo, kita bisa terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Makanya perlu sekali itu eling lan wasodo. Nah, untuk itu kita perlu melatih pikiran. Salah satunya meditasi. Itu adalah salah satu untuk membangun watak. Meditasi adalah membangun watak. Kalau kita memikirkan, memeditasikan hari ini mengenai keberanian, nah itu nanti selama 1 bulan atau selama kita bermeditasi mengenai keberanian terus. Jadi orang yang kurang berani menjadi bisa berani. Demikian juga orang yang
mau latih cinta kasih harus dimeditasikan terus. Itu dilatih. Itu membangun watak, karakter building ini. Itu dianjurkan sekali, itu bagus itu. Ya benar sekali, Pak. Ya, tanpa bantuan meditasi susah majunya, Pak. Iya. Makanya dalam jalan setiap hari itu untuk membuka semua kesadaran yang ada di dalam diri saya. Sehingga saya itu berniat untuk bisa tahu jalan yang benar itu. Ya. Untuk tidak pulang kembali. Ya itu penting sekali, Pak. Yang penting kita tahu jalan hidup kita, Pak. Yeah. Kan banyak orang yang tidak tahu tujuan hidup apa, kamu tidak ada yang kadang tahu. Wah ya, ada jawabannya kan lain-lain. Yeah. Kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita kemana, itu sudah lumayan. Iya, Pak, matur nuwun. Sami-sami ya. Baik, kalau nggak ada, kita udah jam 10:06. Ya, Pak Toga, Pak David yang penutup. Ya, kita tutup. Silakan Pak Toga untuk bersama-sama kita lakukan invokasi daya kasih sayang. Kami persilakan Pak Toga. Ya, baik. Selamat malam. Malam. Kita selesai dengan studi pada malam hari ini. Mari kita menutup studi ini dengan invokasi. Kita mulai invokasi. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu, karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong kita. Kami menyuruh berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi padamu. Kami menyuruh berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang meskipun di tengah-tengah penderitaan. Kami menyuruh berkah-Mu kepada semua dengan sengaja menimbulkan derita sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Shanti, Shanti, Shanti. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Toga. Terima kasih Pak Rudi. Ya, Terima kasih Pak Rudi, Rian, Pak David, Pak Toga. Ya, Terima ya, Pak kasih. Pius. Terima kasih Pak Pius. Terima kasih semuanya. Kita ketemu Kamis Ya, terakhir ya. Kamis terakhir. Setelah itu ya, kita seminggu sekali di hari Selasa. ya. Hari Selasa Ya. kok ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Salam sehat semuanya. Rahayu, Ya, rahayu, rahayu. rahayu. Rahayu, rahayu.